Halo Re, selamat datang di Lokal Keren Jatim Podcast, Bangga Buatan Indonesia. Lokal Keren Jatim Road to Brilliantpreneur 2021 dengan hashtag UMKM Jatim Bangkit. Tentunya senang sekali bersama saya Di Lestari akan menemani kalian ngobrol seru nih seputaran yang keren-keren dari Jawa Timur. Dan kali ini kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesialnya, udah kayak martabak ya. Spesial banget tentunya. Namun sebelum itu, Di juga akan menjelaskan sedikit tentunya tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Oke, Gerakan Bangga Buatan Indonesia dibuat untuk mendukung dan mempromosikan produk lokal Indonesia serta membangun semangat mencintai, mengapresiasi, dan mengembangkan produk dalam negeri, khususnya sektor UMKM. Nah, sebagai rangkaian kegiatan Road to Brilliantpreneur 2021 yang digagas oleh BRI, Lokal Keren Jatim menghadirkan dan juga mempromosikan sebanyak lebih dari 200 UMKM terpilih dari beberapa bidang industri seperti ada fashion, ada food and beverage, ada craft and home decor, aksesori, dan tentunya ada beauty. Nah, kita pengen tahu dong detailnya seperti apa. Tentu saja kalian juga bisa lihat di lokalkerenjatim.id. Sekali lagi lokalkerenjatim.id. Dan tentunya sebagai bagian dari rangkaian program untuk mempromosikan nih berbagai keunggulan dari Jawa Timur. Tentunya podcast ini juga hadir untuk kalian semua. Dan juga sudah hadir bersama kita di podcast episode 1 kali ini. Yang pertama yaitu Mbak Putri Habibi selaku F&B Practitioner. Halo. Halo semuanya. Tentunya kita akan, kan tak kenal maka tak? Iya. Nah, Mbak Putri Habibi ini adalah seorang praktisi kuliner ternama. Udah gitu berbekalkan hobi memasaknya. Kalau misalnya lihat ya Instagramnya maunya masak terus. Mbak Putri juga memulai karir di dunia kuliner ini dengan mendirikan kursus masak private bernama Lady Bake Cooking, bukan Lady Bike ya. Lady Bake ya itu ya. Agak mirip. Lady Bake Cooking Class di tahun 2014. Dan selain mengajar tentunya berbagi resep. Jujur, aku juga kemarin baru download e-booknya ya kan, karena suka bagi-bagi resep. Jangan lupa teman-teman semua download e-booknya. Langsung promo. Tapi tentunya kini Mbak Putri juga sedang membangun komunitas nih ya. Komunitasnya ini bernama Tim Riku Putri yang berisikan kurang lebih 2.500 members yang sudah yang terdiri dari ibu-ibu muda pengusaha rumahan. Udah gitu juga di mana Mbak Putri juga rutin memberikan pelatihan tentunya. Juga ada konsultasi bisnis kuliner, betul? Betul sekali. Dan juga sambil terus membagikan resep-resep, itu jangan sampai berhenti please. Iya, karena jangan lupa di-recook ya. Bener, dan itu bisa dibilang kalau resep-resep yang kita lihat kan kadang suka susah, ini mudah banget untuk bisa diaplikasikan gitu ya. Betul, ditunggu ya recooknya ya Mbak. Iya, itu Mbak Putri satu. Kali ini ada satu lagi, yaitu Mbak Farida Nurhan sebagai food blogger. Nah, Mbak Farida aku manggilnya Mbak Rida ya? Monggo. Iya, nama cantiknya Mbak Rida gitu ya. Bisa panggil Omai juga. Iya, Omai, bener. Aku pikiran ya, padahal kan biasa di Instagram gitu ya. Oke, Mbak Farida Nurhan ini aktif sebagai konten review sejak 26 September 2017. Betul. Dan kini tentunya Mbak Rida ini memiliki kurang lebih 3,5 juta pelanggan di kanal YouTube dengan video yang diunggah sebanyak, ini banyak banget sih, 639. Ini bagus banget ya, kontennya sering ya, Bo. Makan-makan. Bener. Dan asal tahu aja nih ya teman-teman semuanya, bahwa yang udah lihat kanal YouTube-nya itu sebanyak 633.351.174 kali ditonton. Terima kasih. Boleh nafas sebentar ya? Monggo. Panjang loh ini, ya kan? 630 juta loh, mana gitu ya. Gimana harus pinter matematikanya. Gimana perasaannya? Perasaannya super sangat senang sekali. Kadang-kadang kalau aku lagi duduk gitu di rumah nonton videoku sendiri, kayak nggak nyangka gitu loh, aku tuh bisa sampai di tahap seperti gitu? ini. Kok udah gitu videonya kok udah 600 sekian aja gitu ya? Saking senangnya membuat video, saking sukanya makan. Nggak berasa gitu nggak ya, berasa Mbak? tiba-tiba sudah sebanyak itu videonya. Oke, stop, tahan dulu berbicara tentang makan.
Kita mau bahas kuliner nih masalahnya ya kan. Kita akan berbicara tentang kuliner Jawa Timur. Nggih. Di mana kuliner Jawa Timur, aduh udah kebayang dong ya rujak cingur, apalagi ayo rawon, Lontong balap. lontong pecel. balap, pecel. Pecel. Pecel tuh ada dua sebenarnya ya kan, bisa pecel lele ataupun pecel pincuk. Betul. Iya kan, dua-duanya favorit juga kan. Tapi sing asli Jawa Timur Sing itu asli apa? kayak pecel pincuk, Heeh. pecel Madiun. Pecel pincuk Madiun itu Soalnya enak aku banget. tahu pecel lele, pecel ayam itu waktu aku pindah ke Jakarta. Oh, di sana justru nggak ditemukan. Iya. Gitu. Karena kalau justru. pecel itu aslinya adalah sayur-sayuran yang direbus, Iya, dikasih bener. bumbu kacang, Iya. dimakan sama nasi. Oh. Tapi kalau di Jakarta, Heeh. pecel lele, pecel ayam itu yang ada sambal terus digeprek. Kayak Iya, bener-bener, nasinya bener-bener. uduk. Nggih. Pakai kemangi. Walaupun semuanya Kayak juga timur. kita makan aja. Iya, Semuanya karena enak. Semuanya enak, betul banget. Oke, pokoknya kita bicara kali ini, kita akan berbicara tentang kuliner Jawa Timur. Karena mungkin bisa dibilang ya di episode podcast yang pertama kali ini kita juga akan ngobrol ngalor ngidul aja nggak apa-apa sambil santai. Tentunya dengan narasumber juga, serunya kuliner Jawa Timur. Oke, pertanyaan untuk Anda berdua. Angkat tangan kalau bisa jawab. Oh, Ayo. ini sebenarnya kuis atau apa? Udah deg-degan kita dari tadi nih di sini. Ini santai banget sih ya, karena kita emang bahas makanan. Berbicara tentang makanan, kalau udah suka biasanya kangen, Oh iya betul. Saya Walau- suka sering merasakan itu ya. ya kan? Walaupun kita kadang nggak tahu ini makanan namanya apa, tapi Mm-mm. inget rasa. Betul. Ada nggak sih dari wisata kuliner Jawa Timur yang dikangenin banget? Makanan apa? Boleh deh Mbak Rida dulu. Boleh. Kalau saya sendiri, karena basically aku tuh suka banget dengan makanan yang berkuah. Dan kalau nggak salah Mbak Rida juga orang Jawa Tim ya? Enggak ya, asli Lumajang. Oke. Seneng banget dengan makanan yang berempah. Aku tuh sangat kangen dengan yang namanya rawon dan soto Lamongan. Pokoknya kalau udah ada warung terus jual rawon, soto Lamongan langsung Melipir. pingin melipir, pingin tak datengin. Aduh. Berarti rawon udah pasti yang pertama dikangenin. Iya. Mbak Putri apa nih? Kuah-kuah juga kah? Aku tuh makanan yang aku ingat pertama kali aku makan, kan kita suka ya zaman kecil, makanan apa sih yang pertama kita ingat kita makan? Bener, Itu bener, adalah bener. rawon. Jadi yang pertama kali aku punya memori tentang makan enak adalah jajan rawon di depan kantor papaku coba. Daerah Cinere. Daerah Cinere. Masih ada nggak sampai sekarang? Nah itu aku cari namun tidak ada. Sudah ganti jadi soto mie Bogor ya. Oh, oke, baik. Walaupun tadinya saya tetap rawon. habis itu melipir juga sih di soto mie Bogor itu. Tapi memang memori pertama aku makan enak yaitu adalah si rawon. Dan itu menjadi suatu memberikan suatu comfortness ya. Dan memorinya jadi terambil, terulang Sehingga lagi ya. kalau sekarang pun makan rawon, jadi yang dirasakan adalah rasa nyaman kayak gitu. Berkesan sih. banget lah jadinya. Oke. Apalagi kalau ada sambalnya. Suka pedes nggak sih? Oh Suka iya banget. dong. Nggak bisa Level hidup berapa? tanpa Kira-kira pedas. level berapa deh kalau ayam geprek misalnya? Kalau pengalaman aku itu paling aku sudah pedas. pernah makan cabai 50 sampai dengan 100. Kayaknya udah bukan Waduh. tandingan ya. Kayaknya udah level dewa apa gimana ya? Kalau saya kayaknya udah mundur sih. Tapi kalau untuk dinikmati dengan makanan Jawa iya. Timur yang sudah legendaris, yang sudah enak, kayaknya nggak usah berlebihan. Jangan ya. Dengan 3 cabai rawit, dengan sambal secukupnya aja itu sudah enak. Tak pikir kalau orang Jawa Timur senengnya manis loh ya. Ternyata emang ada yang seneng pedes juga. Iya. Justru kayaknya Jawa Timur tuh lebih ke gurih dan pedasnya gitu ya. Oh, rempah-rempahnya kali Rempahnya ya. gitu. Oh, oke, seru banget nih baru pertanyaan pertama nih. Oke. Kali ini kalau pengalaman nih dari Mbak Putri dan juga Mbak Rida, kalau pernah ke luar negeri nggak? Udah Ya lupa nggak mungkin rasa. nggak pernah. Rasanya udah lupa nih. Bener. Kamu nggak sih terbang ya? Kaget Apalagi dong, biasanya ya. kalau kita pergi-pergian, yang pertama dicari biasanya kan ada wisata kuliner apa? Tolong share Betul. dong di si kolom gitu kan. Biasanya dicari dari kota kelahiran dulu. Nah biasanya gitu sih Makanan bener. bayi dulu, makanan Bener. kita dulu yang Kangen nggak sih ya kan makanan bayi? banget. Iya kan. Nah ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik di saat lagi mencari wisata kuliner Jawa Timur yang mungkin ketemu di entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri? Mbak Putri dulu monggo. Kalau di pengalaman di luar negeri, Heeh. aku di tahun 2018 pernah mengajar masak ke London dan di Belanda. Dan kebetulan ini mungkin juga decision alam bawah sadar ya yang aku bawa. Masaknya Saat itu adalah resepnya rawon. seriusan. Aku ngajar rawon di London dan Belanda, di mana aku membawa dari Jakarta itu di tas aku isinya keluak. Jadi kalau jalan di airport bunyi kletek gitu. Saking niatnya. Iya, Tapi saking nggak niatnya. bunyi ya pas lewatin mesin deteksi. Untungnya itu nggak keluar ya? bunyi. Nggak. Nanti kalau diperiksa, ini apa ya? Keluar. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya Mas? Tahunya bahasa Inggris apa ya? Keluak. Saya bilangnya Ada yang tahu keluak nggak? aja. Nggak ada. Ah, Nanti aku kita pun juga googling, nanti Saat googling. itu bilangnya keluak aja dan itu aku bawakan di sana dan
antusias banget teman-teman di sana. Ada yang orang Indonesia yang sedang ada di sana, juga dengan orang asingnya, semuanya tuh masuk. Karena selain disajikan seperti rawon pada tradisionalnya, itu waktu itu juga aku jadiin steak. Jadi steak kemudian pakai bumbu rawonnya. Itu sih keren banget. Ya unik makanya aku banget rasa ya. rawon tuh kenapa spesial banget? Karena bisa disajikan dengan berbagai macam cara ya. Even mau bikin mie kuah rawon juga tetap masih enak aja. Oke, itu pengalaman di tahun 2018. Ya. Bukannya menemukan tapi langsung memperkenalkan ke teman-teman yang ada di luar Indonesia justru Betul. lebih tahu rawon ya. Keren. Semasa masih bisa keluar-keluar ya. Kangen ya. Mudah-mudahan secepatnya pandemi Amin, berakhir, amin. Rami. Jadi kita bisa terbang dan kuliner lagi. Betul. Dan Mbak Rida. rawon itu setahu Mm-mm. Rida Mm-mm. nggak di dalam negeri, nggak di Jawa Timur, nggak di luar negeri, bisa disantap di musim apapun. Betul. Iya sih, sebenarnya kalau rawon itu jam berapapun, kapanpun bisa, bener Kapanpun nggak sih? enak. Makanya banyak di Jawa Timur warung-warung rawon, gerobak-gerobak yang menjual rawon sampai 24 jam. Karena bisa dimakan Gitu Mbak. kapan saja. Ada di Sarapan, ya sana. Udah kayak sarapan. apotek ya? Iya. Kayak rumah sakit. Iya bener. Kalau Dan Mbak itu Rita di gimana? suhu apapun juga enak ya. Iya. Mau lagi dingin. Apalagi kalau ya hujan panas-panas. terus ya kan. Cocok untuk sarapan, Betul. cocok untuk makan siang, Iya. makan sore, malam hari, untuk sahur, berbuka puasa. Cocok. Dan bisa dibilang juga rawon cemilan juga sih. Ya kan kalau nggak pakai nasi kan cemilan. Pakai Cemilan, nasi baik. baru makan. Bisa, semua bisa jadi cemilan Semua teman-teman. bisa jadi cemilan. Tapi Mbak Rida pernah nggak sih ada pengalaman lagi ke luar negeri ataupun di Indonesia gitu nemu satu makanan Jawa Timur yang ini unik banget. Kalau saya pribadi ya, terus terang kalau keluar negeri, aku tidak mencoba untuk mencari makanan Indonesia. Karena kayaknya nggak masuk di Iya, lidah Dan Farida mungkin Nurhan. jarang kali ya. Iya, kalau di rasanya luar. menurut aku udah berat api. Mm-mm. Kalau saya sudah kuliner ke provinsi di Indonesia, apalagi yang di Jawa Timur, untuk mencari makanan seperti rawon, yang saya bilang tadi, soto Lamongan, tahu tek, dan segala macam. Mm-mm. Pengalamannya sebenarnya banyak banget. Kadang-kadang makanan legendaris itu adanya di malam hari. Kayak gimana? Apa aja tuh Mbak? Kira-kira Mbak? Contohnya seperti kayak pecel, itu kadang adanya di malam hari. Kayak yang di Banyuwangi itu sambal tempong, kebanyakan dijualnya di malam hari. Jadi saya harus bersabar Betul. Sih, aku keluar di malam hari. Iya. Aku pernah denger nasi kalong, karena kalong kan katanya keluar malam. Keluarnya hari. malam di Kediri itu Iya. kalau nggak salah. Iya bener. Jadi kita harus keluar. Ada juga. Jadi ini adalah ajakan harus keluar malam apa gimana ya? Iya. Ada lagi nih, saya benar-benar pengen Mm-mm. penasaran mencicipi yang nasi tempong. Berarti pada saat itu saya dari Surabaya Ya. harus nyetir selama 7 jam ke Banyuwangi hanya untuk mencoba Ini menikmati lewat darat dari Surabaya Iya. ke Banyuwangi. 7 ya. jam. Padahal betul. sebenarnya di Banyuwangi ada bandara sekarang. Iya betul. Tapi waktu itu aku sekitar 4 Dan itu demi nasi. tempong. Setelah makan gimana perasaan Setelah Anda? makan, karena Puas? makannya di malam hari, Iya. pedas, bukannya saya bisa tidur, mengorok, perut Malah saya bangun. mulas. Itulah adalah apa sih, kayak ada kepuasan tersendiri. Iya. Nggak sih berbicara Seninya di tentang- situ ya. Iya bener banget. Kalau ngomongin makanan tuh nggak pernah beres. Gak ada ya. habisnya. Bener. Nah kalau kali ini nih ya, tadi kan aku tanya pernah nggak sih ada pengalaman untuk mencari makanan? Kalau kali ini ya aku yakin lah ya Mbak Rida sama Mbak Putri sering banget ke tempat fancy hotel bintang 5. Pernah nggak sih nemuin makanan yang autentik, yang bener-bener kayak khas Jawa Timur, terus langsung suka gitu? Ada. Ada. Ya, Mbak Rida dulu deh. Oh, Rida dulu boleh. Silakan. Kalau saya biasanya di hotel bintang 5 atau yang sudah berkelas gitu ya, Iya. sudah pasti yang saya bilang tadi, kayak rawon tuh sudah pasti ada kan. Betul. Kayak soto Lamongan Breakfast tuh sudah biasanya pasti suka ada. kan ya. Iya. Tapi biasanya ada beberapa hotel tuh yang menyuguhkan autentik banget tuh ayam loto. Ayam Ayam loto itu dari Tulungagung. yang gimana tuh? Jadi ayamnya itu 1 ekor ayam dia dibakar dulu dengan Oke. rempah-rempah. Nah, Oke. setelah itu dia tuh dicampur dengan kuah, santan, sudah dengan bumbu rempah, dan cara masaknya yang benar di sana yang autentik banget tuh menggunakan arang masak di dapur-dapur biasa gitu. Dan masaknya tuh bisa sampai 2-3 jam. sampai empuk banget gitu ya. Banget, nggih. Dan rasanya tuh benar-benar autentik. Jawa Timur banget gitu loh rasanya. Wow, ditambah autentik karena dia bukan menggunakan kompor gas kali Iya, ya. Dia pakai iya. arang kan biasa suka ada wangi-wangi tersendiri. Memberikan gitu. rasa yang lebih enak ya. Ada lagi satu, Apalagi tuh? pecel. Oke, nemunya di Biasanya ya di hotel-hotel tuh ada, tapi kadang ada beberapa hotel atau tempat cara masak pecelnya tuh yang masih standar. Iya. Tapi kalau udah masak pecel, terus dengar pecel Madiun Mm-mm. dengan kunirnya yang banyak itu, Iya ada nasi,
ada peyeknya segala Iya, macamnya bener. tuh langsung pengen makan gitu. Langsung. Dan setelah makan kita nggak yang kayak aduh gitu, kayak happy gitu loh, Iya nggak sih. masalah saking Iya kan enak. katanya kalau misalnya happy me, happy tummy, bener nggak sih? Iya kan kita juga ketawa-ketawa. Indonesian food itu banyak rempah-rempahnya juga Itu yang kan. juara Jadi sih pasti ya. abis makan banyak benefit kesehatan juga yang kita rasakan. Plus lagi pandemi gini bagus banget kalau kita juga semakin banyak mengkonsumsi makanan rempah, di mana itu banyak banget terdapat di masakan Jawa Timur. Tuh, rempahnya Keren. bagus buat naikin imun ya kan. Betul. Awal-awal aja kita dikit-dikit bikin jamu, rempah ini, rempah itu. Setuju deh. Padahal bisa juga dibikin makanan ya, Iya, makanan bener. itu sup-sup. Iya, bener, Kalau pas aku banget. tetap di hotel enak, restoran fancy enak, tapi selera aku tetap ngemper ya. Tetap rasanya aduh kok kaki beda. lima gitu Kalau ya. kaki lima ada sensasinya karena makan itu kan nggak sekedar hanya experience rasa makanannya tapi surroundingsnya juga. Iya, atmosfernya. Iya kayak pergi malam-malam makan nasi ini segala macam yang kita rasakan bikin semakin enak tuh kan atmosfernya, terus kemudian environmentnya juga ditemenin Bener-bener. siapa kayak gitu. Oh, ada Harganya. plusnya. Harganya. Tapi setuju nggak sih kalaupun misalnya kita dapat makanan enak harganya mahal, terima nggak sih? Terima kan ya? Oh, aku terima. Tapi kalau misalnya harganya mahal tapi rasanya kurang walaupun tempatnya se-fancy gimana kayaknya Aku nggak gimana? rela bayar mahal Oh, nggak untuk rela. baju, Heeh. tapi rela bayar mahal untuk makanan. Boleh tepuk tangan dulu dong, gitu. Oke, tentu Baju murah-murah aja ya. sih, kalau makanan masuk perut harus paling bagus, paling enak. Jadi kalau Kadang dibilang kayak di kampung halamanku, tempat aku dibesarkan di Lumajang. Lumajang, oke. Kalau kita sudah masuk ke pasar tradisionalnya, di sana tuh kita bisa menemukan makanan autentik dan menarik yang Mbak bilang tadi tuh. Nasi jagung sama ikan asin sama sambal. Sambal. Itu disuguhkan anget-anget dimakan di tengah pasar walaupun kita panasan dengan sinar matahari. Nikmat ya. Harganya Daerah mana 3.000, itu? 5.000 nggih. Aduh, aku belum pernah. Mbak Putri udah pernah? Belum. Iya, kita ntar ke Lumajang Yuk, kalau udah selesai ayo. ya. Corona Semoga ya. semua ini cepat selesai, kita bisa jalan-jalan. Soalnya Harus hari jadi ini- tour guide-nya ya, Mbak? Boleh. Mbak tolong monggo. ya Mbak sekalian nanti kan Mbak nanti bisa langsung bikin YouTube. Iya. Kolaborasi langsung teman-teman. Saya anterin. Ya aku MC-nya. Iya. Aku tuh pernah makan di Jawa Timur itu yang mungkin ini normal ya Mbak, cuma buat aku anak Jaksel nih nyampe makan soto terus kemudian disajikan si balungan itu, si tulang-tulangan satu mangkok, dan buat aku ini apa nih Mah? Aku sama mama waktu kan. Oh iya ini apa? Tanya, oh ini balungan tulang-tulang segala macam. Pas dimakan enak banget. Dan akhirnya aku bawa pulang. Kembali Bungkus. lagi kejadian di airport, isi tasku adalah tulang-tulang. Kalau dulu isinya keluar, sekarang geletak-geletak isinya tulang-tulang. Dan itu di Jawa Timur biasanya tulang-tulangnya itu diberikan secara gratis. Gratis. Tidak Maksudnya bayar. tidak ada di charge gitu biasanya Iya, kan kalau dikasih maaf aja. ya beberapa tempat di Jakarta kan mau nggak mau minta sambal aja istilahnya di charge karena Di-charge. apalagi balung Itu kan. dikasih aja. Kasih gratis. Oke, baik, Sengaja. nanti kita kesana. Oke, itu Jawa adalah- Timur keren. Iya, oke. Jawa Timur keren. Itu akan menjadi next destinasi tentunya ya, wisata Betul. kuliner setelah semua itu selesai ya. Karena kita Indonesia tuh kaya banget ya, bener-bener Betul. nggak habis-habis kalau kita mau explore mulai dari makanannya, kerajinannya segala macam. Istilahnya kita ngabisin destinasi Indonesia aja puluhan tahun ya selesai-selesai, baru Iya. kalau keluar negeri nanti dulu gitu. Iya bener. Tapi kalau berbicara lagi tentang keunikan nih makanan dari khas Jawa Timur, apa sih sebenarnya yang bikin beda dengan misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah atau daerah lainnya? Tahu nggak sih? Kalau menurut saya pribadi ya, Dari yang notabene asli dari Jawa Timur dan saya sudah kuliner ke banyak daerah selain Jawa Timur. Uniknya itu di Jawa Timur kita tidak cuma menemukan makanan yang rasanya asin Iya. atau cuman manis, tapi di Betul. Jawa Timur itu asin, manis, gurih, pedes semuanya Semua itu ada ada. di Lengkap. makanan, dan rempahnya itu loh banyak. Selain itu kalau makanan Jawa Timur tuh pasti dari jauh aja, wah ini Jawa Timur nih. Oh langsung ketahuan. Bumbunya banyak, soalnya masaknya tuh bumbunya banyak, melimpah, itu sudah pasti aromanya itu loh. Terus sama sajiannya, wujudnya. Mungkin kalau di tempat lain sup ya sup aja. Jawa Timur pakai santan. Iya. Udah pakai santan, bisa dikasih cabai merah jadi warnanya merah. Kalau nggak dikasih kunir jadi warnanya agak kuning. Kuning. Keren banget pokoknya kalau Jawa Makannya Timur. selera ya. Iya. Benar-benar dijunjung tinggi kegurihannya itu, makanya juga banyak aku baca juga banyak makanan Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis untuk membuat makanannya lebih gurih lagi ya. Jarang Aku suka kita temukan di terasi. tempat lain. Aku Bener. juga Iya, kita jadi kucing kepingin makan ini. terasi. Iya, bener. Jadi lapar ini kita. ngomong terasi jadi kepingin makan. Iya, bener. Apalagi kalau misalnya
sambal terasi ya kan, Mm-mm. oke udah kecium. Makanya dari jauh ya Mbak, kita udah bisa pertama lihat sajiannya bentuknya meriah, terus Iya. kemudian harumnya itu juga udah khas banget. Aduh, oke. Makanya jadi kalau ke apa ya? Jawa Timur harus nyobain rujak cingur, tahu tek. Kita harus Tahu nyoba. teh Itu itu aku suka perpaduan banget. dari terasi Mm-mm. dan petis. Ada juga sih yang nggak pakai terasi, tapi Iya, tergantung selera kali ya Mbak ya, requestnya mau pakai atau enggak gitu ya. aduh lapar ini. Rujak cingur juga uniknya ya, satu sajian makanan namun ragam tekstur yang diberikan di satu piring itu beragam banget. Ada kenyalnya, ada segarnya, Aduh, iya, rasanya beefy-nya ada, tapi Mm-mm. kemudian manis dan segar. Benar. Jadi itu bener Mbak, mau dimakan sarapan, makan siang, snack sore, makan malam, oke semuanya. Tapi gampang kan kalau misalnya mau bikin di rumah nih, Iya. ya masakan Jawa Timur tuh mudah nggak sih? Aku tambahin satu lagi uniknya Oke. makanan Jawa Timur itu. Ada yang cara masaknya tuh harus pakai hati dan perasaan. Sabar, bisa 2 jam, Pakai 3 hati jam dan kan. perasaan. Pakai Oke. cinta juga kalau perlu. Oh aduh, Itu masakan oke. Jawa Di Timur. bumbunya penuh ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Mm-mm. Jangan menggunakan mesin, harus digerus, Betul. Nggak boleh di blender gitu maksudnya, Iya. brew sendiri, Iya. buat sendiri. Ada juga beberapa masakan Jawa Timur itu yang sebenarnya cuma ting 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 ting, 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 selesai. Contohnya Oh, instan gitu membuat ya. pecel, Iya. membuat urap, itu cuma direbus-rebus aja Iya, pada. benar, Tapi kalau benar. kita tahu cara mengolahnya, nikmat banget. Oke. Bapak juga sering nggak sih? Kalau Bikin- menurut aku sih sebagai home cook ya, aku Iya, masak di bener. rumah, Mm. yang sebenarnya tuh makanan Indonesia tuh aku takut pertama masaknya. Jadi aku belajar tuh dulu makanan-makanan yang bukan Indonesia dulu, karena di kepala aku, aduh kayaknya masakan Indonesia banyak banget bumbunya, segala macam. Bener. Ngeliatin mama segala macam, sampai tiba saatnya dimana aku harus belajar karena untuk kerja juga. Tapi setelah dipelajari, intinya tuh ada konsep-konsepnya, ada bumbu merahnya, bumbu putihnya, bumbu kuningnya ini. Bener. Dan ini semua makan ada kolaborasi dari bumbu-bumbu tersebut. Jadi kunciannya yang dipegang tuh harus ada dulu. Baru kemudian kalau mau dibuat di rumah juga sebenarnya tidak terlalu sulit. Walau karena makanannya sedap dan nikmat, Betul. tentunya membutuh preparasi yang lebih lama, yang lebih matang ketimbang kalau kita bikin sekedar steak gitu Betul. misalnya. Steak kita ya beli daging bagus, pakai garam, segala macam, dibaterin udah selesai jadi enak. Tapi kalau masakan ini tuh menurut aku ya cita rasanya tuh lebih kompleks. Jadi tentunya bahan-bahan dan effort yang dilakukan itu lebih, tapi kita diberkahi dengan sajian yang juga wah kaya rasa banget. Bener. Yang dibilang Mbak Putri ini benar. Kalau menurut Rida itu, kalau kita sudah bisa masak masakan Jawa Timur, yang kadang itu bisa dibilang complicated, bisa bilang kaya rasa, Bener. autentik. Kebanyakan kita itu bisa masak menu makanan yang di luar Jawa Yang Timur. lain ya. Oh gitu, jadi istilahnya kayak gini aja, kita bisa tinggal di Jakarta, kita bisa tinggal di kota yang lain. Iya, gitu betul. ya. Menurut Karena saya udah pribadi expert ya. kan? Oke. Iya. Wow, Itu menurut saya seru. pribadi Udah sih. kayak gini ya, kalau misalnya makanan tuh kan, ya kalau kita udah pasti bawang merah, bawang putih ya, bawang merah, bawang putih udah pasti gitu di makanan apapun. Jadi kalau bilang cita rasa Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika banget. Benar, lah, betul. ya. Benar Semua sekali. ada di situ ya. Oke, satu lagi nih ya, kita bincang-bincang nih ya. Monggo. Minta masukan dong tempat-tempat yang enak banget buat nyari wisata kuliner ataupun makanan-makanan khas Jawa Timur. Ada yang tahu? Boleh dong share ke Nah, kalau teman-teman kita di semua aku di kan sini. tinggal di daerah Jakarta Selatan. Terus di daerah Jakarta Selatan itu Fatmawati ya, tempat aku. Sekitar Fatmawati Cipete. Alhamdulillah di sana banyak banget warung-warung dan tempat-tempat makan yang enak, yang otentik Indonesia punya. Makanan Jawa Timuran juga banyak. Salah satunya ada warung Bukris yang penyetannya. Enak sambal itu. Itu enak banget. Terus kemudian ada macam-macam pecel. Di dekat rumah aku juga nggak mesti ke restoran-restoran yang mahal dan besar. Betul. Tetangga-tetangga aja itu udah makanannya kalau bikin pecel itu udah enak banget. Nggak mesti, justru itu keindahan dari memasak Indonesia dan home cooking ya menurut aku. Kita nggak mesti datang ke suatu tempat yang profesional untuk mendapatkan makanan yang enak. Justru di rumah teman kamu itu jangan-jangan mamahnya paling enak bikin misalnya rawon. Itu aku seneng banget dari dulu numpang makan di rumah teman adalah nyobain masakan-masakan. Jadi misalnya gini, di rumah Mbak rawonnya seperti ini, rumah Mbak seperti ini, beda-beda tiap rumah. Bener. Nah itu banyak faktor yang bikin mereka jadi beda dan itu menarik sekali. Itu yang kita temukan di masakan Indonesia. Pecel A, B, C, D, E beda, tapi semuanya nikmat dan ada benang merahnya, yaitu adalah makanan Indonesia. Oh, betul juga, aku setuju sih sebenarnya nggak harus nyari tempat-tempat fancy, tapi kalau misalnya udah berasa lidahnya pas,
di rumah temennya satronin aja. Udah tante jualan dong tante, biar kita nggak usah Open PO nungguin. please, open PO gitu ya. Nah tadi kan Mbak Putri udah ngasih tahu tempat-tempat makanan yang unik ya kan, wisata kuliner Jawa Timur. Kali ini orang Lumajang, Monggo. kayaknya udah banyak banget yang mau di-sharing ke kita semua wisata kuliner Jawa Timuran. Ayo Mbak silakan. Oke, kalau ngomongin kuliner Jawa Timur tuh nggak akan ada habisnya. Banyak. Mulai dari kita itu makan, mencari-cari yang ke kota-kota besar seperti di Surabaya, Malang, Banyuwangi. Benar. Tapi biasanya pengalaman pribadi untuk aku membuat video di YouTube tuh kadang untuk mendapatkan makanan yang enak, otentik tuh harus benar-benar masuk-masuk ke kampung-kampung, ke Belusukan ya, desa-desa, Mbak? nggih. Belusukan ke pelosok Kayak ke gitu ya. kota-kota kecil gitu. Dan di situ ada kayak kesenangan tersendiri, di mana pada saat aku mendapatkan makanan legendaris, murah meriah, porsinya banyak, rasanya enak. Itu kayak seneng banget. Terus kalau menurut aku sendiri nih ya, pengalaman aku ya, kalau kita memang pengen makan pecel yang enak dengan kunyit yang banyak, rasanya yang Gimana itu? sahdu itu. Ya, emang harus ke Madiun. Emang harus ke Madiun, markas besarnya di Emang Madiun harus ke ya? sana. Terus ini pengalaman pribadi juga. Untuk nyantap nasi tempong yang super pedes itu ada di memang harus ke Banyuwangi. Karena aku pernah makan nasi tempong yang sangat enak di provinsi lain, ternyata Tetap beda ya? Beda, memang harusnya ke Banyuwangi gitu. Terus ini ada satu nih yang ayam loto yang aku bilang tadi itu. Ya pada saat aku ke Tulung Agung, datang ke warungnya, melihat dari dapurnya segala macamnya tuh, oke, memang berarti kalau mau menikmati ayam loto ya memang aku harus ke markasnya, which is di Tulung Agung. Berarti memang tempat-tempat yang aslinya itu rasanya memang menyajikan yang paling otentik ya Mbak? Tapi tidak menutup kemungkinan juga kayak di kota-kota lain Itu juga enak. Iya, juga enak gitu. Cuman ini adalah pengalaman pribadi yang sudah aku dapatkan selama menjadi food blogger beberapa tahun terakhir ini. Something like that lah. Ya, Banyuwangi, Tulung Agung, Surabaya. Oke, Muter-muter kita semua yang muter untuk berusukan. wisata kuliner. Oke, siap. Oke, sedikit tentang berbicara resep makanan khas Jawa Timuran yang paling populer dan juga menggunakan bahan-bahan tertentu, tapi ini nggak ditemuin di masakan yang lain. Menurut aku, tadi rawon ya. Itu dia nggak ada ya di masakan Menurut yang Rida lain ya? itu Kayak keluar mungkin gitu di ya. tempat lain ada sop daging sapi, tapi dari segi warna sudah beda. Beda. Karena kalau Iya. rawon itu kluwaknya Iya, yang nggak beda. nemu makanan Nggak dari ada negara sih. mana juga. Aromanya itu lagi beda banget. Beda. Kadang kalau kita nemu rawon nih ya, walaupun kita nggak lapar, pingin makan rawonnya aja karena kita diet dan segala macam, tapi begitu kita lihat rawon, pingin langsung nasi, bener nggak? Pingin nambah kerupuk, pingin nambah telur asin, Togenya bener segala nggak sih? macam Iya. enak banget. Telur asin, kerupuk. Aduh, habis ini kita makan. Iya, habis ini kita cari rawon. Itu juga dimodifikasi, misalnya ditambahkan terasinya. Bisa Itu juga itu enak, Mbak Put ya. nggak ada yang salah. Misalnya biar semakin sedep ya. Aku juga nemu beberapa teman-teman yang masak rawonnya itu pakai asam, kayak asam kandis, terus misalnya pakai terasi lagi, itu enak banget. Gitu. Makanya kita belajar masakan Indonesia tuh, aku bilang tadi nggak mesti dari mana-mana yang kayaknya sekolah apa gimana, justru dari teman-teman terdekat juga kita bisa dapat banyak informasi. Ada lagi yang kita jarang temukan di luar kota, tahu tek, rujak cingur itu juga jarang kita temukan. Perpaduan dari terasi, kadang-kadang kalau walaupun makan warung gerobakan, kalau terasinya benar, terus petisnya benar, nyampurnya ya. benar, itu bisa buka 24 jam dan bisa rame terus, antri terus, saking enak. Kayak apotek tadi. Nagih banget, 24 nagih banget. jam. Ya. Iya sih bener sih. Nih Mbak Putri, biasanya kan kalau misalnya sering masak di rumah, maunya kan resep-resep udah dilihat dulu nih, bahan-bahannya, makanannya apa dikumpulin dulu nih. Ada nggak sih resep makanan khas Jawa Timur yang biasanya paling populer bisa digunakan, tapi dengan bahan-bahan tertentunya nggak bisa ditemui dimanapun atau di tempat lain? Aku tuh udah sering banget di segmen ini ngomongin rawon ya, tapi karena memang itu adalah sebuah melting pot dari segala bahan yang otentik banget Jawa Timur. Bener. Kayak keluaknya, terus kemudian nggak menutup kemungkinan dipakein terasi lagi, dan itu bikin jadi semakin rich rasanya. Tentunya tiap household, tiap rumah tangga beda-beda ya. Kebetulan aku suka banget kalau ada cita rasa si terasinya itu. Terus untuk kayak belanja-belanja bahan-bahan masakan, terasinya, petisnya, itu juga aku paling suka mendapatkannya dari UMKM-UMKM. Jadi emang bener-bener dibuat sendiri gitu. Menurut aku itu jadi rasanya jadi semakin otentik ya ketika yang buat itu bener-bener dari nol dengan passion, dengan cinta ya Mbak ya,
dibikinnya dari awal, itu produk dengan cinta itu dicampur ke masakan kita, membuat masakan kita makin elevate lagi menurut Aku kok aku. setuju banget ya. Ini ngomong-ngomong Boleh tentang petis dan terasi nih. Benar. Kita kayaknya harus nyobain makan barang-barang yang namanya tahu tek. Oh, itu enak banget. Enak banget, dan rujak cingur. Itu kolaborasi juga tuh ya, Mbak. Itu sudah kolaborasi yang enak. Bumbu kacangnya dicampur dengan petis, dicampur dengan terasi. Apalagi kalau terasinya terasi pilihan, Ya. petisnya petis pilihan. Nah, ayo Rek, makanya kalau misalnya lagi mau masak sendiri, perlu resep, tapi bingung mau beli dari mana sih bahan-bahannya. Kayak misalnya mau bikin petis, atau mungkin malam-malam lapar mau beli cemilan. Ayo kita dukung teman-teman UMKM kita. Silakan langsung saja cek di lokalkerenjatim.id. Sekali lagi di lokalkerenjatim.id. Makanya langsung saja nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol lagi, tentunya kita akan tanya-tanya lagi tentang wisata kuliner khas Jawa Timur. Oke. Kali ini tips and trick sama sih sama pertanyaan yang sebelumnya tentang resep-resep. Tapi ada nggak sih sebenarnya tips and trick tersendiri? Tadi kan yang dibilang kalau masak Jawa Timur kan nggak harus menggunakan mesin, coba segala sesuatunya ulek sendiri. Tapi ada tips yang lain nggak sih? Apakah harus perbanyak rempah biar lebih berasa? Kalau Rida sendiri ya, Ya. pengalaman pribadi ya. Mm. Dulu pun saya itu bisa masak dulu bukan makanan Jawa Timur. Karena saya gitu. dulu bekerja di luar negeri kan. Mm. Saya bisa masak Chinese food dulu. Tapi begitu saya Mantap. kembali ke Indonesia, Mm. tetap kayak zero. Karena makanan Chinese food, let's say cuma garlic, Bahannya itu aja ya. bumbunya itu aja, Garlic soya kayaknya harus sauce, ada itu ya, benar. selesai. Tapi begitu kembali ke Indonesia, Mm. saya dihadapkan dengan kunyit, dengan jahe, dengan kunir, dengan lengkuas. Langsung bingung. pusing. Wah, apa Nah, ini? Menurut saya nih triknya nih, untuk bisa memasak masakan Jawa Timur untuk pemula atau pengantin baru atau yang remaja, harus mengenal bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya, rempah-rempahnya, dan habis itu memang harus belajar masak. Betul. Belajar masak menu Jawa Timur itu pertama harus sabar, yang saya bilang tadi itu benar-benar jangan malas, Benar-benar. jangan pakai blender, memang harus dulu. Nanti kalau sudah bisa memadu padankan menunya segini, porsinya segini, mau kayak apa aja sudah gampang seperti Mbak Putri ini. Karena beneran beda dengan masakan barat ya. Kalau dari aku sih, karena aku adalah contoh anak-anak muda yang tadinya takut masak masakan Indonesia, memang itu terkesannya mengintimidasi ya, karena kayak berempah segala macam gitu. Tapi yang harus pertama kali dipersiapkan itu memang adalah niat dan keberanian. Karena untuk nyobain itu rasanya pertama, kayaknya kalau ngelihat bentuknya itu complicated banget, nyobain rasanya ini nggak ketebak ini rasa apa. Tapi kalau makanan barat gitu kan to the point ya, kita bisa lihat bentuknya dan itulah rasanya. Ya. Kalau masakan Jawa Timur begitu kental rempahnya sampai kita yang nggak biasa mengenal bahan kayak Mbak bilang, jadi kayaknya apa ya segala macam. Jadi pertama adalah coba jangan takut untuk coba dulu, dan jangan takut untuk tanya, cari referensi yang banyak. Mulailah dengan yang gampang-gampang aja, nggak perlu langsung ke yang wah hebat banget. Coba aja yang simpel-simpel dulu gitu. Dan yang penting coba aja dulu Coba aja ya. dulu. Karena Oke. kalau Dan nggak- kalau sudah bisa masak, tidak boleh pelit bumbu juga. iya, Karena Gitu ya? masakan Jawa Timur itu rempahnya banyak, semakin enak, semakin sedap. enak. Ada dari beberapa daerah, kalau kebanyakan rempah, kebanyakan bumbu itu akan yang Justru- maaf bikin enak. Iya, Tapi kalau benar, masakan Jawa enak Timur gitu itu ya. akan semakin enak. Itu sudah Fadila Nurhan buktikan sendiri. Oh, Dan nggak boleh pelit sama tetangga. Masak dikirim ke sebelah ya. iya, mudah-mudahan dapat tetangganya juga yang suka ngirim kali. Iya, saling tuker-tukeran. Seru banget nih kita ngobrol-ngobrol tentang lokal keren Jatim, semua kuliner-kuliner Jatim, dan tentunya dengan bahasan kita kan lokal keren Jatim Road to Brilliant Planner 2021. Terima kasih banyak loh. Sama-sama Terima kasih atas semuanya. waktunya. Thank you so Loh, much. Nanti kita apa ya? Jalan-jalan wisata bareng, kuliner kuliner bareng, harus. makan Kita bareng. ke Jatim dulu deh nanti ya Jatim kan. dulu, Kita akan wajib. langsung cari apa yang Mbak Rida bilang, ini enak deh, itu enak. Waduh, oke. Sudah coba nasi jagung? Nah itu dia, nasi jagung pakai Sambal Ikan. terasi, ikan asin, kerupuk aja udah enak, makannya di tengah pasar. Nah kita tunggu callingan kapan mau diajak ya Mbak. Sebentar ya, ini jadi juara 1. Oke. Rek, itu tadi obrolan seru kita di Lokal Keren Jatim Podcast. Tentunya berbagai keunikan kuliner Jawa Timuran yang menarik sudah kita bahas. Lengkap tentunya dengan tips membuat makanan khas Jawa Timur yang enak dengan menggunakan berbagai bahan yang gampang didapat tentunya.
Dan kita juga ucapkan terima kasih buat kedua narasumber kita kali ini, Mbak Farida. Sama-sama. Mbak Putri, terima kasih banyak loh waktunya tentunya ya. Yang sudah meluangkan waktu juga buat ngobrol ngalur ngidul di Lokal Keren Jatim Podcast. Salam sehat untuk semuanya, juga untuk keluarga. Boleh kita dada-dada dulu. Sampai ketemu lain waktu ya nanti ya. Semoga, insya Allah. Oke, tentunya jangan lupa juga ya Re, untuk ikut berbagai kegiatan seru Lokal Keren Jatim. Kamu juga bisa mengunjungi website lokalkerenjatim.id. Akan ada lelang produk UMKM dan juga tentunya kerjasama dengan desainer, virtual expo, serta banyak aktivitas lainnya. Tentunya juga kalian bisa mendapatkan ataupun mengobatin rasa kangen Jawa Timur, ini yang paling penting nih, dengan check out berbagai makanan yang enak nemen, maupun produk UMKM khas Jawa Timur lainnya yang wapi tenan. Sebanyak-banyaknya sesuai yang diinginkan lah. Dan yang pasti tunjukin kalau sampean itu bangga sama produk lokal Jawa Timur yang keren-keren api tenan. Apalagi kalau belanjanya pakai kartu BRI, wake diskonnya banyak banget, tentunya diskon yang akan didapatkan. Dan buat kamu semua yang masih penasaran kira-kira siapa lagi sih narasumber berikutnya, tonton terus Lokal Keren Jatim Podcast hanya di YouTube channel Bank BRI dan Instagram @bankbri_id. Saya Dilestari pamit, salam sehat untuk Anda semua, sampai jumpa. Lokal Keren Jatim, UMKM Jatim bangkit. Bye. Dah.